Banyak yang tahu sosok ini adalah sosok yang luar biasa sekali. Beliau adalah Ali Sadikin, orang yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI. Di tangan beliau, Jakarta menjadi luar biasa. Jakarta menemukan bentuknya. Seorang presiden bernama Soekarno itu menentukan siapa yang paling pantas untuk menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Dan kemudian Soekarno atau Bung Karno menunjuk Ali Sadikin. Halo Sobat Linescom, kalau kita bicara tentang sosok orang di Indonesia, di negeri ini, yang memiliki sosok keras kepala, tetapi luar biasa dedikasinya untuk bangsa dan negara, mungkin tak banyak kita bicara. Tetapi ada satu sosok yang kemudian kita kenal, orang yang keras kepala, tapi memang itulah yang dibutuhkan Jakarta. Nah, berbicara tentang seorang sosok Ali Sadikin, ada banyak buku yang kemudian menceritakan tentang sepak terjang beliau, mulai dari masa-masa perjuangannya yang lalu, dan kemudian sampai kemudian akhirnya menjadi sosok yang begitu fenomenal, karena dianggap berseberangan dengan kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Tetapi, ada satu buku yang kemudian begitu menarik perhatian. Tidak banyak bicara tentang narasi-narasi terkait dengan seperti apa sih Ali Sadikin itu. Narasi yang dimunculkan adalah berbentuk gambar, berbentuk foto. Nah, bersama saya sudah ada sosok lain yang kemudian menjadi orang di belakang terbentuknya atau terbuatnya sebuah buku berjudul Ali Sadikin, Pemimpin yang Dirindukan. Buku ini tidak bercerita banyak tentang bagaimana sosok Ali Sadikin dari narasi tulisan, tetapi akan lebih banyak bicara tentang foto-foto beliau yang ada masa lalu dan kemudian tak banyak dipublikasikan di berbagai tempat. Kita langsung saja berbincang dengan seorang jurnalis handal, jurnalis foto bernama Bernard Chaniago. Apa kabar, Bung? Baik, Mas Eko. Baik. Nah, Bung Beni, kalau kita bicara tentang buku Ali Sadikin ini ya, kenapa sih Anda tertarik untuk bicara tentang, atau kemudian mendokumentasikannya, kemudian kita melihat ini menjadi sebuah buku ya. Kalau kita lihat ini bukunya cukup keren, cukup bagus ya. Dan kemudian juga dicetak terbatas. Dan kemudian kalau saya sempat baca, ini tidak banyak menceritakan secara naratif itu terkait dengan bahasa tulisan, tetapi lebih bicara tentang bagaimana foto-foto. Kira-kira apa sih yang mendasarinya? Ya, makasih Mas Eko. Jadi kalau terus terang saya backgroundnya fotografer. Gitu. Saya jurnalis foto dan kebetulan saya bekerja di sebuah media ya, nasional. Dan di sebuah media itu terdapat banyak dokumentasi foto-foto. Salah satunya Bang Ali. Dari situ saya mulai berpikir ini menarik untuk dibuat sebuah buku, tapi bukan buku teks ya, karena latar belakang saya fotografi. Jadi saya berusaha, wah ini gimana caranya? Siapa ya? Saya harus ketemu siapa nih? Gitu. Akhirnya saya bertemu dengan saya manggilnya Om Boy Sadikin ketika itu. Karena saya coba ngobrol dengan Om Boy Sadikin, saya utarakan lah niat saya, situ bahwa orang tuanya Om Boy ini, Bang Ali Sadikin, ini layak nih. Om Boy sendiri waktu itu ketika itu juga bertanya, udah banyak bukunya. Akhirnya saya coba meyakinkan bahwa buku ini akan menjadi buku beda dengan buku-buku yang beredar saat ini. Akhirnya saya mencoba untuk meyakinkan terus. Seperti apa sih? Akhirnya konsepnya saya bilang ini 60% Foto? visual, 40%-nya teks. Akhirnya Om Boy Sadikin sendiri mencoba untuk, ya udah coba buat kerangkanya. Ya, saya tertarik karena ya
banyak foto-fotonya juga yang belum pernah juga dipublikasi, karena yang udah beredar itu ya biasalah standar-standar itu. Saya juga mencoba meyakinkan juga ketika itu bahwa foto ini banyak loh foto-foto yang perlu ditampilkan gitu, dengan sosok seorang Ali Sadikin. Mungkin itu, terus akhirnya saya coba menghubungilah beberapa teman, akhirnya kita mencoba untuk buat kerangkanya lah, ini outline-nya. Akhirnya kita menghadap Om Boy, itu juga prosesnya lumayan ya, artinya Om Boy juga PDKT-nya lah PDKT-nya ya. seperti itu gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang PDKT, bagaimana sih caranya meyakinkan seorang Boy Sadikin untuk melihat bahwa buku ini tuh sebetulnya layak banget. Ya. Buku ini layak untuk dipublikasikan dalam bentuk yang berbeda ya, karena selama ini kan kita hanya bicara banyak teks. Nah, jarang sekali yang namanya foto. Nah, kira-kira kenapa sampai Om Boy ini begitu akhirnya luluh dan tertarik? Gitu? Nah, salah satunya saya akhirnya memberitahu ke Om Boy. Saya bilang sama Om Boy, saya ini yang pernah motret Bapak. Dia kaget. Ya. Oh ya, saya bilang. Iya, saya bilang gitu. Harusnya saya kasih fotonya. Dari situlah juga mulai akhirnya ada interaksi. Ada interaksi. Om Boy juga akhirnya tertarik dan yakin gitu. Oh ya, artinya ini serius nih. Artinya ada ikatan emosional antara itu juga akhirnya saya mencoba pendekatan itulah, Mas Eko. Jadi kalau kita bicara tentang sosok Ali Sadikin ini adalah sosok yang fenomenal. Bang Ali ini adalah sosok yang luar biasa sekali. Bagaimana beliau ini membentuk Jakarta sampai kemudian mewariskan legasinya luar biasa sekali. Nah, kira-kira kalau di dalam rekaman foto yang Bung Ben lakukan, itu apa sih yang menarik dari Bang Ali ini? Bang Ali ini kalau dari kacamata saya orangnya tegas, humanis, ya. Ya saya terus terang, saya kelahiran tahun 70-an ya. Artinya saya masih sempat lah merasakan hasil karyanya ya Bang Ali, terutama kayak Jalan MHT, ya, betul. Muhammad Husni Tamrin, proyek MHT itu. Kebetulan saya tinggal di daerah Kebayoran di Blok S. Nah itu memang ada daerah kampung sawah itu pembangunan saya lihat. Penataannya sampai itu saya lihat itu salah satu karyanya Bang Ali ya, yang benar-benar saya bisa rasakan, saya bisa lihat. Dan dari kacamata saya seorang fotografi, banyak sikap-sikapnya Bang Ali itu yang apa ya? Ya kalau dibilang kopeh ya. Ya, kepala tuh. Kepala Belanda tuh ya. Tapi Bang Ali ini ya, kalau bagi saya seorang guru lah. Gitu loh. Bung Ben, kalau kita bicara tentang foto, satu foto itu juta makna. Nah, kira-kira dari satu foto Bang Ali yang paling luar biasa menurut Anda tuh yang mana sih yang bisa ditampilkan? Karyanya? Ya, maksudnya gini, ketika kita bicara satu foto itu artinya ada sejuta makna di dalamnya. Nah, foto seperti apa yang biasanya Anda ambil terkait dengan Bang Ali itu? Saya lebih, itu kan tokoh ya? Nah, saya lebih ketika memotret tokoh Bang Ali, jadi keadaan yang apa adanya. Jadi ada satu momen yang saya potret sendiri, gitu ya. Jadi walaupun itu ketika itu wawancara, tapi saya berusaha untuk mengambil satu momen foto Bang Ali itu yang benar-benar beliau nggak tahu. Kalau sekarang itu candid lah ya. Nah, gitu. dari di buku ini saya lihat ada mungkin ini karyanya bukan karena karya saya, tapi ada foto kuat di buku ini ya. Gitu loh. Itu yang Bang Ali sedang naik
bulldozer. Oh, iya iya. Itu bagi saya, ada. wah ini Epic banget ya. epic gitu pada zamannya ya. Gitu. Akhirnya kan belakangan ini banyak banget ya toko-toko ikutan ya. Betul, Kayak betul, gitu. Nah, kalau kita kembali sejenak gitu ya, kita tarik ke belakang. Kapan awal Anda itu berinteraksi dengan beliau? 2005. 2005. Dalam apa tuh? Sesi wawancara Khusus. Tidak dalam, maksudnya ketika bertemu dalam satu kegiatan atau apa? tidak. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika itu saya ditugaskan sama tempat saya bekerja, sebuah majalah nasional, untuk buat rubrik wawancara. Kebetulan saya megang halaman itu. Jadi mau nggak mau saya harus mempersiapkannya. Dan memang udah di dalam perencanaan. Oh, udah. Kebetulan kantor kita deket nih, sama-sama di proklamasi. Oh, dengan kediaman beliau. Dengan kediaman beliau gitu. Akhirnya, dan itu saya harus bawa alat segala, bawa lampu dan sama tim. Ya saya siapin semuanya. Akhirnya kita memutuskan kita jalan kaki, kita bawa kendaraan atau jalan kaki. Orang deket. Gitu. Nggak sampai 1 kilo ya? Nggak sampai 1 kilo jalan kaki. Ya, akhirnya itu saya motret Bang Ali di sini 2005. Tanggapan beliau ketika kemudian, kan kadang-kadang fotografernya suka ngawur nih, dalam tanda kutip. Ngawurnya itu adalah bagaimana kemudian bikin narasumber itu dipermak macam-macam tapi ya nurut gitu. Padahal yang namanya orang keras kepala itu kan kadang-kadang suka-sukanya gitu. Betul. Nah, kira-kira seperti apa tuh? Nah, itu dia. Ini ada di ruangan ini yang berkesan sama saya, yang akhirnya seorang Bang Ali Sadikin itu bisa tertawa lepas. Bisa tertawa. Jarang-jarang loh Bang Ali. Jarang-jarang. Orang saya datang nih, saya datang ya kan, saya deg-degan. Wah ini, saya kan juga meriset ya, ketika saya mau motret tuh pasti saya riset. Ini siapa sih? Ya kan, seperti apa ini orang ya? Nah, saya udah deg-degan tuh. Ini orang galak, ya kan? Kesannya semua kan galak terhadap Bang Ali. Ya udah, akhirnya saya bisa buat Bang Ali tertawa karena ide saya. Jadi ketika itu saya tahu Bang Ali ini kan tokoh merakyat, tokoh yang tegas tapi merakyat. Nah, saya sampaikanlah ide saya ke Bang Ali bahwa saya ingin motret Bang Ali dengan memakai jas. Tapi tidak pakai sepatu. Nyeker? Pakai sendal. Oh, pakai sendal. Nah, Oke. Artinya dan kebetulan pada saat itu memang kakinya Bang Ali juga lagi sakit. Oh, gitu. Nah, dan saya bilang ya udah. Tadi malah saya pengennya nyeker. Cuman kan terlalu ini ya. Vulgar bener ya. Akhirnya di situ saya ditunjuk-tunjuk, kamu bisa aja, kamu bisa aja, dia bilang gitu. Bisa aja kamu. Itu ada fotonya, saya pasti tunjuk kayak gitu. Dan hilanglah kesan tegang. Hilang. Sampai dia bilang, oke, saya mau, tapi awas kamu ya kalau jelek buat foto saya. Iya Pak. Itu kali pertama interaksi. Setelah itu seperti apa? Setelah itu hanya ya ketika ada acara di pengadilan masalah petisi 50 ya, maaf nih, bukannya mau ya paling itu ya, ngeliput di situ di PEN pusat seperti itu aja. Masih kenal beliau dengan Bung Ben? Bang Ali itu ingatannya sangat kuat, nggak pernah melupakan orang. Begitu ketemu Anda di lapangan, tetap menyapa. Karena tetap saya sebagai yang muda akan tetap tidak maksudnya, melupakan. Tidak, siapa kamu nggak? Oh, oke. Apa kabar kamu? Karena beliau teringat gara-gara sendal jepitnya itu kali ya. Sendal bukan sendal ini, sendal kayak ya sendal bapak-bapak itu. Oh iya, dengan jasnya itu. Dengan jasnya itu. Nah, kalau kita lihat peristiwa, itu adalah peristiwa yang begitu berkesan dan menjadi warna sejarah di Republik ini. Kemudian ada nggak sesuatu yang lebih lebih formal lagi, misalnya ketemu dengan beliau yang terekam di dalam foto? Kalau saya pribadi dalam keadaan urusan acara-acara formal belum ya. Belum. Artinya Anda lebih banyak bicara tentang urusan non formal. Non formal, ya.
kalau misalnya sejauh yang Anda tahu gitu ya, jadi kan Anda pasti banyak baca nih Bung Ben, bahwa seorang Ali Sadikin itu selain tadi keras kepala, kemudian tampilannya juga serem, loh. Ya. Maklum kan legend Ya, marinir ya, jadi tentara, pejuang pula gitu. Nah, kira-kira kesan itu muncul nggak di dalam keseharian ketika diterekam di kamera? Sangat. Seperti apa? Dari gitu? postur tubuhnya, ya kan? Dari walaupun beliau sudah berumur ya, derap langkahnya tuh terlihat, Oke, oke. ya. Dari tutur katanya, gitu loh. Apa intonasinya tuh masih Terjaga, militer ya? lah, Oh, masih militer banget ya? Tentara banget ya? tentara Oke, banget, oke. itulah. Artinya dia tidak pernah nggak Anda diomelin lah gitu kira-kira ketika ketemu di lapangan, atau seperti kamu ya begitu. Nah, biasa kan kalau narasumber ya, seperti itu, Untungnya enggak, tapi ketika wawancara, jadi sebelum sesi pemotretan, itu kan reporter ini terus, jadi ada kesempatan, tapi saya tetap muter kan, muter, kamu motret terus, itu intonasinya tinggi, kamu muter terus, awas kamu kalau fotonya jelek. Dan itu terulang kembali ketika saya kasih. Oke, Bung Ben, kita coba ini ya, kita unboxing Ya. dulu tentang bukunya ini. Kita pengen lihat juga seperti apa sih hasil karya seorang Bernard Chaniago itu. Ini tim nih. Ini tim ya, paling tidak Anda lah yang menjadi dalangnya, kira-kira begitu ya. Oke, Sobat Linescom, ini adalah contoh buku, bukan contoh ya, ini sudah merupakan karya gitu ya. Karya luar biasa, mungkin masterpiece kelasnya. Nah, kalau kita lihat di halaman terakhir ini ya Bung Ben ya, ada satu foto yang, kenapa Anda ditunjuk oleh seorang Ali Sadikin nih, seperti ini nih. Ya, ini seperti ini nih. Itu. Apa ceritanya? Yang seperti tadi saya sampaikan, jadi ketika saya mengajukan konsep foto ke beliau dengan Bang Ali, kamu mau ngapain ya Bang? Ya, saya mau motret. Terus tapi ada permintaan, saya bilang. Karena permintaannya apa? Ya saya pengen Bang Ali pakai jas, tapi tidak pakai sepatu. Stop, bentar. Nah inilah. Nah, ini karyanya nih. Jadi inilah salah satu karyanya Guru Kehidupan Sepanjang Zaman. Oke, silakan. Udah, saya itu, kamu ada-ada aja. Gitu. Konsep yang ditampilkan tuh memang hitam putih. Hitam putih. Black and white gitu Iya, ya. Apa menariknya sih? Black and white itu. Ketimbang yang berwarna. Tapi ini ketika di medianya di majalah itu berwarna. Ya? Nah, kalau kita lihat di buku ini, kenapa Anda tampilkan hitam putih? Ya, hitam putih itu kalau di fotografi itu terkesan natural dan kuat. Apalagi sosok Ali Sadikin ini kan sosok yang fenomenal, punya karakter kuat. Artinya, dan hitam putih itu kan benar-benar kalau di ini ya yang pasti aja deh, hitam dan putih gitu loh kalau kita mau. Tapi saya melihat dari sisi fotografi, hitam putih itu benar-benar sebuah visual yang benar-benar berkarakter. Makanya kita sepakat buku ini kita tampilkan dengan format hitam putih. Okay. Ketika kemudian buku ini mulai banyak dibaca, walaupun ini mungkin terbatas gitu ya, kira-kira sambutan seperti apa? Alhamdulillah Mas Eko, dari pihak keluarga pun senang, artinya ada warna lain ya? Ada warna lain, ya kan? Ya artinya saya sama tim penyusun itu ya, melihat respon, apalagi setelah dicetak seperti ini, saya sendiri di luar ekspektasi nih, hasilnya kok jadi. Sebetulnya apa sih yang mau Anda harapkan dari sini kalau Anda dibilang luar ekspektasi gitu?
Ini dari produknya ya. Nah, dari cetaknya, dari hasilnya. Jujur saya terus terang, kenapa pengen buku ini dibuat juga? Saya pengen ngasih mengedukasi generasi muda nih, milenial dan Gen Z, ya. bahwa ada seorang tokoh, ya kan, seorang gubernur, ya kan, dari tentara pula marinir, ya kan, dia membuat Jakarta seperti ini sekarang, gitu loh. Jadi sekarang tanpa Bang Ali, Jakarta nggak akan seperti ini. Baik. Kalau kita bicara milenial, kira-kira ada nggak foto yang mewakili bahwa Bang Ali itu sebetulnya sama anak-anak muda itu begitu concern? Di buku ini ada. Oh gitu. Ada ketika Bang Ali dengan Abang None Jakarta, dengan pemain sepak bola. Jadi buku ini benar-benar kita mencoba untuk semua kalangan. Coba kita tuangkan di buku ini. Jadi generasi milenial dan Gen Z pun akan melihat, oh iya ya, gitu loh. Artinya pada ketika itu seorang Ali Sadikin itu merangkul semua. Baik. Bung Ben, kalau kita lihat dari secara keseluruhan buku ini memang ini adalah sebuah karya yang memang tidak bisa sendirian ya, memang dalam bentuk tim. Tetapi ada satu hal yang memang paling menonjol yang dari beberapa buku yang tentang Ali Sadikin yang saya baca, memang baru inilah yang kemudian lebih menonjolkan dari sisi fotografinya. Dan ini memang luar biasa sekali. Jadi saya menilai, bagi saya pribadi ini adalah satu karya yang luar biasa. Dan saya angkat topi, angkat tangan. Kalau bisa angkat 5 jempol, punya 5 jempol, saya akan lakukan itu. Makasih Mas Eko. Jadi paling tidak saya melihat ini ada luar biasa sekali. Jadi Sobat Linescom, kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu penyusun dari bukunya Bang Ali ini adalah Bang Bernard Chaniago, dan saya kira memang inilah saatnya kita mengenal tokoh dari perspektif yang berbeda. Kalau kita selama ini bicara tentang banyak hal, tentang deskripsi, tapi di sini kita akan melihat bagaimana kemudian kekuatan sebuah foto itu ada di dalam sebuah buku. Sampai jumpa, salam Linescom TV.